Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama sebelum kita mulai presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Pratama dengan rekan-rekan saya. Saya Rindi Rica Farmadinata. Saya Bayi Sapriliani. Saya Rutiara Sinaga. Saya Andita Melatifani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Yang pertama, pengenalan, yaitu kami memutuskan untuk berada di tema industri jasa pelayanan. Kami memilih tema industri jasa pelayanan dikarenakan industri ini sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan efisiensi operasional untuk menjaga kepuasan pelanggan. Berbeda dengan industri manufaktur atau retail atau industri-industri lainnya yang terfokus pada sebuah produk, bisnis jasa menghadapi tantangan utama dalam pengelolaan interaksi dengan pelanggan, efisiensi SDM, dan integrasi proses kerja. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi seperti CRM, DSS, dan ERP menjadi sangat penting agar bisnis jasa dapat bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, tema industri jasa yang telah kita pilih ada 3, yaitu Eco Laundry, sebuah web CRM yang telah dibuat oleh salah satu rekan saya, dan selanjutnya ada Mekari Talenta, yaitu berbasis web dan mobile, yang dimana dengan sistem DSS pemilik usaha ini dapat mengoptimalkan tenaga kerja dan mengurangi kesalahan manajerial sehingga operasional lebih efisien. Untuk Eco Laundry sendiri, dengan adanya sistem CRM ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan, melacak pesanan, dan serta melakukan pembayaran langsung dari aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah aplikasi GoFood Merchant, yang dimana ERP ini mencakup pengelolaan pemesanan, laporan keuangan, pengaturan promosi, dan integrasi layanan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada review dari beberapa sistem. Yang pertama ada Eco Laundry, yaitu website CRM, di mana pada review primer, pengguna dapat melakukan pemesanan laundry, memilih paket, melacak pesanan laundry, dan melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi. Untuk tampilannya sendiri, di sini ada tampilan login, kemudian ada tampilan dashboard Eco Laundry yang menampilkan fitur melacak pesanan pengguna yang bisa diakses oleh pengguna itu sendiri. Selanjutnya, sistem yang kedua ada Mekari Talenta, yaitu website dan mobile menggunakan sistem DSS. Pada review primer, Mekari Talenta menyediakan fitur absensi online dengan selfie dan GPS, pengajuan cuti, lembur, serta akses slip gaji. Pada UI dashboard menyediakan analytics performa, pengelolaan shift, dan pengingat otomatis. Pada review sekunder, menurut Gartner, aplikasi helps manage my activities easily dan meningkatkan kinerja organisasi, yang bisa diakses di gartner.com. Di Capterra, pengguna menyatakan, overall, Talenta has been very helpful in streamlining HR process, improve inter-employee performance, di mana review ini ada di capterra.com. Dari G2, banyak pujian untuk kemudahan absensi mobile tanpa fingerprint yang bisa diakses di g2.com. Kemudian di sini ada tampilan dari website Mekari Talenta, di mana pada tampilan ini bisa diakses oleh karyawan. Kemudian pada sistem yang ketiga ada GoFood Merchant, yaitu aplikasi mobile ERP. Review primernya, pada GoFood Merchant memudahkan merchant menerima
dan mengelola order, mengupdate menu atau stok, membuat promo, dan melihat laporan penjualan harian melalui satu aplikasi. Review sekunder, di mana GoFood Merchant disebut sebagai andalan mitra UMKM, yaitu melayani penjualan, pembayaran, dan laporan dalam satu aplikasi, di mana review ini dapat diakses di jagatreview.com. Kemudian di Google Play, pengguna juga menyatakan bahwa aplikasinya bagus dan sangat membantu UMKM, di mana dapat diakses di play.google.com. Selanjutnya, di sini terdapat gambar atau tampilan beranda GoFood Merchant yang dapat diakses oleh pemilik usaha. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kembali lagi kepada saya sendiri, yaitu kita masuk pada poin skala penilaian dan matriks perbandingan. Untuk skala penilaian sendiri, kita menggunakan parameter 1 hingga 5. Yang di keterangan itu sendiri, 1 itu sangat lemah, 2 lemah, 3 cukup, dan 4 kuat, dan yang terakhir 5 adalah sangat kuat. Catatan yang perlu diingat, untuk parameter harga, skor 5 itu berarti harga yang paling terjangkau atau paling relevan. Untuk skala matriks perbandingannya sendiri, kita ada beberapa yaitu usability atau penggunaan, fitur utama, data security, business report, harga, dan total score itu sendiri. Yang dimana kita telah mengetahui bahwa kita memilih 3 yaitu website laundry, Mekari Talenta, dan Gojek GoFood Merchants itu sendiri. Untuk ketiganya memiliki skor masing-masing. Untuk website laundry sendiri yaitu 21 poin, untuk Mekari Talenta 19 poin, dan Gojek IRP adalah 20 poin. Untuk keterangan usability-nya itu sendiri, website laundry berada di poin 4, Mekari Talenta 3, dan Gojek itu 4. Selanjutnya yaitu fitur utama, yang dimana fitur utama yang dibuat oleh website laundry itu sendiri memiliki skor rentan yaitu 4. Untuk Mekari Talenta sendiri adalah 4 dan Gojek itu 5. Untuk data security atau keamanan security yang dibuat oleh website laundry itu mendapatkan skor 3, Mekari Talenta mendapatkan skor 4, dan Gojek mendapatkan skor unggul yaitu skor 5. Dikarenakan memang Gojek ini sudah tergolong ke dalam aplikasi yang sudah besar atau memang sudah layak untuk dipercayai atau sangat dipercayai untuk data keamanan. Yang terakhir adalah business report dan harga, yang dimana website laundry itu sangat unggul dikarenakan website laundry ini sangat mendukung sekali untuk UKM, UMKM kecil untuk membantu keberlangsungan usahanya itu sendiri, dan harganya sangat-sangat relevan dan terjangkau dikarenakan tidak membutuhkan biaya layanan atau biaya pembuatan. Yang selanjutnya ada Mekari Talenta, yaitu untuk bisnis reportnya sendiri Mekari Talenta sangat bagus, yaitu sempurna 5, dan harganya sangat terjangkau, yaitu 3, terdapat di poin 3. Untuk yang terakhir ada Gojek, yang dimana bisnis reportnya itu lumayan ada bisnis report, yaitu kita beri nilai skor 4. Dan yang terakhir harga, terkait harga Gojek itu sendiri memang cenderung mahal untuk pembuatannya karena memang sudah berkembang sangat besar. Seperti itu. Maka di kesimpulannya ada di total skor bahwa website laundry ini lebih unggul, yaitu sebesar 21 poin, sedangkan Mekari Talenta memiliki poin yang terendah dari ketiganya yaitu 19 poin, dan yang terakhir Gojek memiliki nilai rata-rata tengah di antara website laundry dan Mekari Talenta itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Ecolaundry. Kelebihan yang pertama yaitu mempermudahkan pemilik, admin, dan customer untuk mengakses layanan di kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu mengurangi pekerjaan manual seperti pencatatan laporan dengan kalkulator yang memakan waktu lama. 3. Pengolahan data yang lebih rapi. Data pelanggan, paket layanan, dan wilayah transaksi tersimpan otomatis dalam sistem dan tidak tercecer seperti dicatat manual. Yang keempat, website ini membantu usaha laundry kecil, usaha kecil menengah bertransformasi ke sistem digital yang mendukung efisiensi dan daya saing di era modern.
Ada juga kekurangan dari Ecolaundry sendiri, yaitu keamanan data yang belum dibahas, di mana belum disebutkan mekanisme keamanan data, pelanggan, dan transaksi yang penting dalam sistem berbasis web. Yang kedua, belum ada fitur notifikasi atau pemberitahuan, tidak ada info apakah sistem memberikan notifikasi saat laundry selesai atau pembayaran berhasil. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet, yang dimana jika koneksi internet lambat atau tidak tersedia, maka akses website tersebut bisa terganggu. Oke, jadi ada rekomendasi sistem terbaik. Di sini kami memilih Ecolaundry atau CRM. Alasannya yang pertama, fitur lengkap dan terintegrasi untuk mendukung end-to-end proses bisnis jasa, pemesanan, laporan, promosi, tanpa perlu banyak plugin atau integrasi eksternal. Yang kedua, pengelolaan data lebih rapi, data pelanggan, paket layanan, dan riwayat transaksi tersimpan otomatis dalam sistem, tidak tercecer seperti jika dicatat manual. Yang ketiga, ROI bisnis jasa, meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen merchant sehingga potensi pertumbuhan pendapatan lebih besar. Alternatif jika anggaran terbatas, Mekari Talenta, karena kombinasi fitur DSS kuat dan biaya menengah, cocok untuk bisnis jasa dengan prioritas pengelolaan SDM. Berikutnya ada pemetaan analisis website Ecolaundry. Untuk aspek general info, namanya ada website Ecolaundry, vendor, rancangan mandiri, target penggunaan, pelanggan laundry, pemilik laundry. Usability menganalisis tampilan sistem berbasis web, mudah diakses pelanggan untuk cek status laundry dan riwayat pemesanan. Pemilik bisa mengelola data pelanggan dan transaksi. Fitur menganalisis riwayat transaksi pelanggan, paket laundry, poin loyalitas, dan formulir keluhan dan saran. Pengelolaan data menganalisis data pelanggan seperti nama, nomor HP, riwayat transaksi, disimpan dalam database. Admin bisa mencari, menyaring, dan mencetak laporan transaksi. Ethics and privacy menganalisis penyediakan kebijakan privasi tentang penyimpanan dan penggunaan data pelanggan. Data tidak dibagikan ke pihak lain. Data security menganalisis sistem menggunakan login admin dan pelanggan. Data disimpan di server lokal seperti database dengan autentikasi dasar. Dan yang terakhir ada business support, menganalisis, membantu pemilik laundry mengenal pelanggan aktif, mengatur promo, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mempercepat proses layanan. Oke, di sini selanjutnya ada pemetaan analisis Mekari Talents. Yang pertama ada general info, namanya Mekari Talent, vendornya PT Med Solusi Nusantara, target penggunanya HRD, manajer, dan perusahaan skala kecil menengah. Usability-nya, tampilannya itu profesional dan modern, fitur mudah diakses, tersedia versi mobile dan web, user experience baik dengan dashboard ringkas. Kemudian untuk fiturnya, ada manajemen absensi digital, pengajuan cuti, jadwal kerja, laporan performa karyawan untuk keputusan manajeral. Kemudian ada pengelolaan data karyawan tersimpan dengan struktur baik, yaitu ada NIP, posisi, absensi, evaluasi, dapat diekspor dan digunakan untuk evaluasi. Kemudian ada etis dan privacy, patuh pada undang-undang, ketenagakerjaan dan perlindungan data. Data karyawan hanya dapat diakses oleh HR atau manajer tertentu. Kemudian untuk data security-nya, sistem cloud dengan enkripsi, login multi-level, dan backup berkala, serta data yang sensitif terlindungi. Kemudian ada business support, yaitu mempermudah HR dalam memantau kinerja, menyusun laporan cepat, dan mendukung keputusan terkait SDM dan produktivitas. Kemudian di sini ada GoFood Market. Untuk general infonya dengan nama GoFood Market, vendornya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Kemudian target penggunanya adalah pelaku usaha kuliner, UMKM atau restoran dan kafe.
kasir, dan manajemen outlet makanan yang bekerja sama dengan Gojek. Kemudian adapun usability-nya, dengan desain antarmuka itu friendly, cocok untuk pengguna non-teknis, tersedia di mobile dengan navigasi intuitif. Fitur tersusun dalam menu yang rapi, pesanan, produk, promo, statistik, dan notifikasi real-time mempermudah respon terhadap pemesanan. Kemudian untuk fiturnya, fitur utama dari GoFood Market ini mencakupi manajemen menu yang fleksibel, penerimaan pesanan secara real-time, laporan penjualan yang dapat diakses harian hingga bulanan, serta fitur promosi mandiri yang bisa diatur langsung oleh GoFood Market. Selain itu, sistem ini juga mendukung integrasi pembayaran menggunakan GoPay dan QRIS. Kemudian, untuk pengelolaan data, GoFood Market menyediakan sistem pengelolaan data yang terpusat dan berbasis cloud, yang dimana seluruh transaksi atau riwayat penjualan dicatat secara otomatis, kemudian disusun dengan baik dan dapat diekspor melalui format Excel atau CSV untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian untuk ethics dan privasi, dalam aspek etika dan privasi, sistem ini telah mengikuti regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. GoFood Market hanya mengakses data pelanggan yang diperlukan untuk proses transaksi. Kemudian untuk data security, keamanan data pada GoFood Market dijaga dengan sistem autentikasi login beserta OTP dan password. Data transaksi dan informasi outline disimpan server cloud yang terintegrasi dan diamankan dengan sistem backup otomatis. Kemudian untuk bisnis support, GoFood Mart sangat mendukung efisien bisnis dengan mengotomatiskan penerimaan pesanan dan pencatatan transaksi sehingga mengurangi beban kerja manual. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.